dedikasinya ibu-ibu untuk hadir pada acara. Aduh, salah terus ya. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi semua ibu-ibu. Sahabat. Ya udah. Selamat pagi para sahabat. Salam hangat dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih sekali dari awal sampai di titik ini sudah membersamai saya dan Pak Presiden. Terima kasih sekali untuk ibu-ibu, sahabat-sahabat Fatayat NU. Terakhir kita ketemu pada saat hanya kemarin. Ini yang paling jauh dari mana, Bu? Fatayat NU Papua hadir. Oh, jauh sekali, wah luar biasa. Oh, Papua juga, Ibu. Mana? Merauke. Manokwari, wah jauh sekali. Papua Tengah, Papua Pegunungan. Ada yang dari luar negeri, tadi ada dari Turki, Mesir, ada juga. Daring, Bu. Wah, luar biasa sekali. Ini dedikasinya ibu-ibu untuk hadir pada acara. Aduh, salah terus ya. Sahabat ibu-ibu, sahabat Fatayat NU. Ini standar IQ di bawah kira-kira. Ada teman saya mengatakan, aku tuh Mas itu pernah dapat tugas mengajari Gibran itu untuk bisa pidato selama 2 tahun. Berhasil? Agak. Oh, ini menarik. Berarti ada temannya Prof. Ikra yang pernah mendapat tugas mengajari Gibran untuk pidato. Betul. Itu waktu masih jadi bupati wali kota. Waktu dia jadi wali kota. Tapi nggak berhasil itu. Nggak berhasil. Nggak Berarti berhasil. kalau begitu memang Gibran ini standar IQ di bawah kira-kira. Saya nggak mengatakan demikian ya, tapi kenyataan lah. Fakta ya? Ya, kalau saya lihat gitu. Makanya kemudian saya jadi bertanya-tanya, ya, jangan-jangan apa yang dikatakan oleh teman-teman ya, bahwa dia itu jangan-jangan tidak lulus SMA dan sebagainya, itu juga perlu dibuktikan ya. Kenapa? Kemudian ya saya beri contoh ya, dia kan waktu itu katanya ikut tes di Australia gitu kan. Untuk mempersiapkan tes itu dia harus ikut satu bimbingan belajar lah begitu kan. Tapi kemudian dia memilih untuk kembali ke Singapura gitu kan. Dan kita juga nggak tahu apakah di Singapura itu dia masuk universitas atau bagaimana, karena ada yang orang yang bertanya, masa kemudian SMP-nya dia sampai 4 tahun gitu kan, maksudnya 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di Singapura gitu. Itu menjadi satu tanya-tanya besar ya. Dan buat saya hal semacam ini kan tidak bisa lagi ditutup-tutupi, Harus dibongkar ya. iya. Kayak misalnya ada temen ya yang dulu juga berbeda pandangan politik sama saya, dan Anda tahu yang saya maksud ya. Seorang ahli hukum yang tinggal di Bogor. Dia kemarin kan baru aja bikin suatu TikTok atau YouTube baru kan, yang dia keluarkan pada saat mereka berkunjung ke kantor polisi lah, memberikan suatu data-data baru bahwa Jokowi itu tidak lulus dari biasanya UGM. palsu. Betul. Oke, Prof. Sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi, tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo.
Ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil Magelang. Kita maring 3 hari, tapi mungkin untuk kepala-kepala daerah ya minimal 5 hari. Penting ini Bapak Ibu, sekali lagi, biar semuanya sinergi, satu visi, satu misi. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Tentunya ini menjadi sebuah pemahaman dan menjadi sebuah tindakan-tindakan yang perlu untuk kita ambil dalam mengarahkan kiblat politik ke depan, supaya kita dapat mengerti ya mana orang-orang yang tepat dan mana juga orang-orang yang memang hanya ikut hura-hura ataupun karena nafsu yang besar, ingin berkuasa, ingin duduk sebagai orang nomor 1, orang nomor 2 di negara ini. Dan itulah yang dikejar-kejar oleh mereka-mereka, para penguasa-penguasa yang ada. Mereka menginginkan hal-hal seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini ketika kita melihat ya, ini yang menjadi kekhawatiran masyarakat Indonesia ketika pada saat Pilpres kemarin, teman-teman ya. Mereka khawatir bahwasanya Gibran ini nantinya tidak layak ataupun masih belum mencukupi kapasitasnya untuk duduk di sana. Sehingga membuat suatu tindakan-tindakan yang dimana tidak bisa diandalkan ya. Kalau kita melihat bahwasanya pidato-pidato Gibran yang cukup membuat masyarakat ya tertawa, pidato yang begitu para ibu-ibu, para ibu nyai, para bapak-bapak, kan ini agak lucu jatuhnya ya, agak lucu dan sangat-sangat lucu. Kenapa? Karena pidato-pidato seperti ini menunjukkan bahwasanya si Gibran tidak mempunyai kapasitas untuk berpidato di depan umum, dan ini cukup membuat malu masyarakat Indonesia, yang dimana negara lain dapat menertawakan negara Indonesia ya. Itulah yang harusnya kita lebih utamakan. Memang kapasitas itu lebih menentukan kualitas seseorang, itu yang paling penting. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kalau kita rasa bahwasanya kita dipenuhi dengan berbagai macam ancaman-ancaman ya dari masyarakat, dari oknum-oknum tertentu. Itu karena mereka merasa bahwa sudah tidak bisa diandalkan lagi ya, negara ini tidak bisa dibenahi lagi, makanya ya rusak ya, sekali rusak begitu ya. Mungkin itu tujuan mereka. Namun sangat disayangkan ketika kita melihat wakil presiden kita, Gibran Raka Buming Raka, harusnya beliau dapat memberikan nilai-nilai yang terbaik, memberikan contoh yang baik, baik itu dalam berpidato, dalam berinteraksi, dalam bekerja. Dia menjadi teladan, harusnya menjadi contoh. Namun dengan pidato seperti itu, apakah itu layak untuk dipuji? Apakah layak untuk menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat yang begitu banyak saat ini? Anak SD saja mungkin tidak mau menjadikan idola wapres seperti itu ya, karena wapres seperti itu masa sih kelas wapres tidak dapat berpidato? Masa pidatonya para ibu-ibu, para ibu nyai ya, dia mengakui bahwa dia salah terus dalam berpidato seperti itu. Nah, hal-hal seperti itulah yang perlu untuk kita benahi bersama-sama, supaya tidak ada lagi ke depannya yang janggal, dan ataupun tidak ada lagi ke depannya yang bahan tertawaan ya. Seakan-akan di sini wakil presiden kita jadi bahan tertawaan, jadi bahan bulian ataupun bahan hiburan ya, seakan-akan jadi stand up comedy jatuhnya ya, begitu. Nah teman-teman, dimanapun Anda berada teman-teman, silahkan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini.
sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.